Bagaimana kabar kalian? Pak Angga dan Ibu Dwi berharap anak-anak semua dalam keadaan yang sehat dan bersukacita. Oke, Pak Angga, hari ini kita bersama-sama akan merayakan kegiatan puncak Easter dan Earth Week 2022. Betul sekali Bu Dwi. Tapi Pak Angga mau tanya dulu buat anak-anak semua nih. Ada yang masih ingat tidak ya? Apa tema dari kegiatan Easter Earth Week SDH Manado tahun ini? Pak Angga kasih waktu 3 detik buat mikir ya. Setelah itu kita akan sebutkan sama-sama. Ibu Dwi siap? Siap! 3, 2, 1. Proclaiming Christ's love through healing the earth. Oke, terima kasih Pak Angga sudah memimpin kita di dalam menyebutkan tema kegiatan kita tahun ini. Sekarang sebelum kita mau memulai ibadah kita mau berdoa dulu supaya Tuhan boleh bantu kita untuk fokus dalam mengikuti ibadah. Oke, ikuti Ibu Dwi ya. How to pray? Hands together, close your eyes. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak karena Tuhan Yesus sudah boleh menyertai kami sepanjang kegiatan Easter dan Earth Week 2022. Sekarang kami mau memulai ibadah kami. Tuhan tolong bantu kami supaya kami boleh fokus di dalam mengikuti ibadah dan kami juga boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Sehingga dari firman Tuhan kami boleh bertumbuh menjadi anak-Mu yang lebih baik lagi daripada hari kemarin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah boleh berdoa. Amin. Amin. Oke Bu Dwi, kayaknya kita nyanyi dulu ya. Ayo anak-anak dan papa mama kalau ada di samping kiri kanan, boleh kita berdiri dulu. Kita mau memuji Tuhan. Kita akan menyanyi lagu Ku menang bersama Yesus Tuhan. Sorakan haleluya. Prajurit-prajurit Tuhan yang lebih dari pemenang, sorakan wuh. Yuk adik-adik, kita masih tetap memuji Tuhan ya. Kita katakan ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Katakan ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Katakan ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam apa? Di dalam peperangan. Hey, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi katakan ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh, katakan haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Haleluya. Good job. Oke, sekarang anak-anak boleh duduk kembali. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan nih. Jadi pastikan hati anak-anak sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan di atas mejanya harus ada Alkitab. Selamat beribadah. Anak-anak, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, Pak Dalvin mengajak kita semua berdoa. Mari kita siapkan diri kita untuk berdoa ya.
Bapa di dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk kebersamaan yang boleh kami nikmati bersama. Pada saat ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Pimpin dan sertai kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, anak-anak, mari kita menyiapkan Alkitab kita. Atau kalian juga bisa membaca teks Alkitab yang nanti ditampilkan. Ya. Pertama, kita akan membaca bagian Alkitab dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 10 sampai 11. Silakan disiapkan. Jika sudah siap, kita membaca bersama ya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah demikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Kita ingat ya, bagian ini kita sudah pernah baca juga di momen-momen penting sebelumnya. Ya, Pak Dalvin ingat ini di momen Natal kita juga merenungkan bagian ini. Kita belajar bersama-sama anak-anak bahwa siapa yang mengasihi manusia? Siapa yang mengasihi kita? Allah sendiri. Allah sendiri yang mengasihi kita. Nah, makanya di dalam Alkitab kita membaca Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dari Jumat Agung sampai momen Paskah kita belajar, kita merenungkan bagaimana Tuhan Yesus menanggung penghukuman dosa yang kita lakukan. Karena apa? Karena Allah Maha Kasih. Allah mau kita ini umatnya tidak binasa. Allah mau agar kita beroleh hidup yang kekal. Makanya Allah memberikan keselamatan kepada kita. Pertama, keselamatan itu dimulai dari Allah, bukan karena manusia mohon-mohon, tidak. Tapi anak-anak harus ingat ya, Allah melihat bahwa manusia harus ditolong. Ya, karena Allah memang Maha Kasih. Dia mengasihi manusia sehingga manusia boleh selamat. Tuhan Yesus harus dihukum. Supaya apa? Supaya pelanggaran kita boleh dibenarkan oleh Tuhan. Ya, kita yang sudah ditebus menjadi orang yang dibenarkan. Wow, bersyukur anak-anak. Kita bersyukur ya bahwa Tuhan Yesus menjadi penebus kita. Nah, satu bagian Alkitab juga yang saya akan ajak kita baca dari Kejadian pasal 1 ayat 28. Kita baca ya. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Wow, ada perintah yang diberikan kepada manusia, kepada kita semua. Ya, Tuhan mengasihi kita, ada perintah juga yang diberikan. Ingat ya, kalau perintah berarti harus dilakukan. Dan perintah ini ditujukan kepada setiap orang. Bukan cuma kepada Pak Guru, Pak Dalvin, Bapak Ibu Guru di kelas. Tetapi ingat, semua orang, setiap kita. Perintahnya apa? Nah, ini nih di bagian yang kita baca ini, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ini berkaitan dengan momen kita memperingati Hari Bumi. Kita terus diingatkan untuk merawat, menjaga alam ciptaan Tuhan. Ya, membersihkan lingkungan, menjaga kebersihan dimanapun kita berada. Karena apa? Ini tanggung jawab kita. Di bagian tadi kita baca berkuasa atas ikan-ikan. Karena apa? Manusia bisa mengolah itu, ya. Mungkin tadi ada yang makan pakai ikan goreng, ya.
Mungkin juga ada yang makan dengan lauk dari berbagai macam olahan daging, ya. Karena memang manusia diminta untuk berkuasa atas itu. Tetapi ingat, manusia bisa mendapatkan ikan, manusia bisa makan daging, minum minuman yang segar, ya, mendapatkan makanan yang enak itu dari olahan alam di bumi, ya, yang diolah para petani, dijual di pasar, papa dan mama beli, masak untuk kita nikmati, ya. Nah, walaupun kalian tidak langsung masak, tetapi ingat, tanggung jawab kita memelihara bumi. Nah, kalian ingat ya, Tuhan mengasihi kita, memberikan keselamatan. Puji Tuhan. Semua bilang, terima kasih Tuhan. Ya, terima kasih Tuhan untuk keselamatan di dalam Yesus Kristus. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan di dalam Yesus Kristus. Sekarang semua, terima kasih Tuhan untuk alam ciptaan yang kami nikmati. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan untuk alam ciptaan yang kami nikmati. Kita menikmati alam ciptaan Tuhan karena Dia mengasihi kita, memberikan keselamatan kepada kita, dan memberikan alam ciptaan yang istimewa untuk kita nikmati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.